warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat ESO dimanapun kalian berada, gimana nih kabarnya? Wah, alhamdulillah kami juga sedang dalam keadaan yang baik-baik saja dan sehat walafiat ya tentunya. Bersama dengan aku, Dia Ayu Faiza Salasabila, dan di depan aku Keisha Luna Alifa. Kita di sini bakal ketemu di ESO Studio Podcast. Nah, di awal video kali ini tuh merupakan video perdana kita loh Kak Lun. Yaps, bener banget. Sebelum peresmian podcast ya tentunya Kak Bella. Nah, di sini kira-kira apa sih yang mau kita bahas gitu ya? Nah, di sini tentunya kita bakal ngebahas tentang ESO Studio sendiri. Nah, untuk awal berdirinya sendiri itu aku pengen tahu nih Kak Lun, gimana sih awal berdirinya ESO Studio Podcast? Kalau dengar-dengar nih ya, katanya dulu sebelum jadi studio, dia itu merupakan sebuah gudang yang agak rusuh ya. Bener banget Kak Bel. Jadi dulu itu di pojokan kelas unggulan ada bener-bener tempat yang gak layak lah untuk dihuni sama manusia. Banyak kayu-kayu berserakan dan di sini tuh kumuh banget. Sampai akhirnya adalah beberapa utusan dari pimpinan untuk para siswa-siswi unggulan merubah tempat ini menjadi tempat yang secantik ini gitu. Oh, Masya Allah banget ya berarti. Nah, kira-kira untuk pembangunannya sendiri nih, kira-kira siapa aja sih yang terlibat dalam pembangunan ESO Studio sendiri? Oke, jadi guys, ESO Studio itu dibangun oleh anak-anak kelas unggulan sendiri. Jadi tanpa campur tangan tukang dari luar. Beneran, jadi yang kayak ngecat-ngecat gitu? Iya beneran. Gak ada sama sekali. Jadi wow, ceritanya ya? ada kan tukang yang diutus untuk ngecat putihnya aja tuh. Iya, dasarannya lah ya. Iya, dasarannya. Tahu gak sih Kak gitu. Bel ceritanya yang dulu? Oh, aku pernah dengar itu, aku pernah dengar. Coba deh kalau ceritain gimana sih kok bisa kejadian yang kayak gitu loh. Jadi awalnya itu tukang yang disuruh ke sini malam-malam tuh ketakutan guys. Jadi paginya kita kesini berharapnya kan udah putih nih ya. Ternyata masih sama aja kayak yang awal, masih bener-bener kosong, kumuh. Dan ya kita nggak bisa dong diam aja. Soalnya kita juga punya target kan untuk kedepannya. Akhirnya apa yang kita lakukan, kita ngecat ulang dari awal, dari nol banget guys, gitu jadinya. Dan Kak Bella tahu, Mr. Syam itu sampai bener-bener ya udahlah kita sendiri aja yang ngecat. Iya. Gitu. Dan kalau Kak Bella tahu juga deh ya, awal podcast berdiri itu sangat-sangat kita tuh mengorbankan waktu kita. Karena apa? Karena pada saat itu teman-teman yang lain udah libur kan ya, libur. Tapi kita setiap hari tetap masuk sekolah, tetap ngecat. Ngapain sih di sekolah ngecat kayak tukang banget gitu loh guys. Iya betul. Kebetulan banget saat itu kan kita kan sendiri dari Man3 sendiri, kita di bawah naungan Yayasan Bahrul Ulum. Nah, pas-pasan sama perpulangan pondok pesantren. Bener banget. Nih, dari Kak Luna sendiri yang notabene merupakan seorang ketua pondok di salah satu pondok pesantren di Bahrul Ulum ini, gimana sih cara Kak Luna untuk membagi waktu untuk pengerjaan ESO Studio sama perpulangan pondok? Jadi gini, kan semua prioritas ya, nggak boleh ada yang satu dipentingkan, satunya enggak. Betul. Jadi ya gimana cara baginya ya, kita bagi waktu aja. Waktu di pondok yang ngerjain di pondok, waktu sekolah ya kita ngecat dan lain sebagainya. Kak Bella sendiri juga kan sekretaris ya, pasti kan tahu tuh ya apa aja tugas pengurus pas waktu perpulangan. Pastinya kan riuh banget tuh ya. Wali santri banyak yang tanya, terus teman-teman yang lain juga banyak yang, ayo Kak pulang gini. Lah gimana caranya kita bagi? Ya kita pinter-pinter aja memanage waktu kita. Karena apa? Ya karena dua-duanya sama-sama penting dan sama-sama prioritas gitu. Kalau nggak kita terus siapa lagi? Iya gitu. betul banget. Nih, kalau dari aku sendiri ya Kak Lun, saat itu kan kita ngerjainnya nggak cuma berdua, tapi sama bantuan teman-teman, ada dari pihak putra juga. Terus kan kalau misalnya kita ngecat yang atas tuh yang anak putra gitu kan. Iyalah. Terus ada yang anak putri juga. Nah, desain dari ESO Studio sendiri ini, nah yang bikin sedemikian rupa itu anak putri. Tahu nggak siapa? Adinda Octavia kelas 12 MIPA 5. Keren banget ya? Keren. Kalau aku boleh tahu siapa aja sih Kak yang berperan dalam proses pembuatan atau pembangunan ESO Studio Podcast ini? Yang berperan jelas anak-anak ESO sendiri. Antara lain ada Kak Naufal Karim, Naufal Mahdi, terus Mahmud Faizul Fala, terus ada siapa lagi ya? Keisha Luna, kakak sendiri, terus Kak Septiani, Kak Adinda Octavia, sama ya Kak Dia Ayu Faiza juga dong tentunya. Kamu dong.
Ya gimana nih suka duka dalam pembuatan atau pembangunan ESO Studio Podcast? Yang kakak rasain aja nih. Yang aku rasain sih di situ aku dapat memetik sebuah motivasi. Dimana kayak gini, kalau misalnya saat itu kan salah satu job desk dari ESO sendiri ya. Iya. Kalau misalnya kita nggak segera melakukan pembangunan itu, nggak segera dikerjain, mungkin sampai sekarang pun nggak akan jadi studio gitu ya. Nah di situ aku memetik sebuah motivasi, dimana kalimatnya terdengar seperti ini. Don't wait a perfect moment, just take a moment and make it perfect. Jadi kalau kamu misalnya mau menjadikan hal itu sebuah hal yang sempurna, ya udah nggak usah ditunda-tunda lah, langsung kerjain aja gitu. Sekarang baru kerasa dulu ternyata seasik itu ya waktu pengerjaannya. Nah itulah momen-momen tersempurna dari hidup aku juga. Wah. Padahal dulu nggak kerasa ya kak, udah jadi aja gitu. Udah podcast. jadi aja tiba-tiba. Dan tentunya kita juga dapat banyak banget dukungan dari pembina kita, Pak Afan, Mr. Syam, Mr. Muhid, dan yang paling penting Pak Tris, Neng Laha juga sangat Betul mendukung banget, program ini, iya. gitu ya. Iya. Untuk selanjutnya nih kira-kira apalagi yang bakal kita bahas? Kayaknya ada yang lain deh. Ya pastinya dong. Nah untuk keterusan dari video ini, untuk Kelanjutan lah dari kelanjutannya lah ya. podcast kita berdua. Kelanjutan dari podcast kita berdua bakal dilanjutkan oleh tim ESO yang lain. Kira-kira siapa ya? Di-spill nggak nih? Enggak dong, Enggak, rahasia nanti rahasia. aja. Tunggu videonya di ESO Studio Podcast. Oke, mungkin segitu dulu ya Kak Bella ya, Betul. bincang-bincang kita kali ini. Dan tentunya nanti di ESO Studio Podcast bakalan banyak banget narasumber yang sangat berguna untuk semuanya. Betul nggak? Betul. Jadi Oke. gitu aja ya guys. Selamat berjumpa lagi di ESO Studio Podcast part selanjutnya. Saya Keisha Luna Alifa dan Saya Dia Faiza Salsabila pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.